Ayah Bunda, Ayah Bunda, tahu tidak? Ada hal penting loh yang harus dilakukan setelah si kecil lahir. Ya, hal tersebut ialah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan hal penting yang harus diberikan kepada si kecil dikarenakan imunisasi merupakan suatu cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh pada bayi sehingga bayi dapat kebal terhadap serangan kuman penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit lainnya. Dengan melakukan imunisasi, berarti ayah bunda telah melindungi si kecil dari berbagai resiko penyakit di masa yang akan datang. Imunisasi yang diberikan lewat vaksin akan membantu sistem imun si kecil dalam memproduksi antibodi khusus untuk melawan berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Vaksin mengandung sebagian kecil dari kuman penyakit yang telah dilemahkan. Apabila disuntikkan, tidak akan menyebabkan penyakit, tapi justru membiarkan sistem imun tubuhnya mengingatnya sebagai ancaman. Dan ketika nanti ada kuman yang masuk ke dalam tubuhnya, maka imunnya sudah siap membunuh dengan antibodi khusus yang didapatkan melalui imunisasi. Hal ini yang membuat si kecil terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya. Lalu, bagaimana jika bayi tidak diimunisasi? Bayi yang tidak diimunisasi akan lebih beresiko tertular dan akan mengalami sakit yang lebih parah. Bahkan, memiliki resiko tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Ada banyak jenis imunisasi yang perlu si kecil dapatkan. Ayah bunda tidak perlu bingung. Yuk kita pelajari sama-sama jenis dan jadwal pemberian imunisasi yang wajib pada bayi umur di bawah 1 tahun. Nah, di Indonesia, saat ini setiap bayi di bawah umur 1 tahun wajib melengkapi 5 jenis imunisasi dasar, yaitu yang pertama imunisasi hepatitis B, yang bertujuan untuk melindungi anak dari penyakit hepatitis B yang dapat menyebabkan radang hati kronis, kerusakan hati lanjut, kanker hati, bahkan sampai kematian. Imunisasi hepatitis B pada anak di bawah 1 tahun diberikan dalam 4 dosis. Yang pertama, setelah bayi lahir atau kurang dari 24 jam, dosis kedua pada usia 2 bulan, dosis ketiga pada usia 3 bulan, dan dosis keempat pada usia 4 bulan. Yang kedua adalah imunisasi BCG, yang bertujuan untuk melindungi anak dari infeksi TB pada paru-paru. Imunisasi ini hanya memiliki 1 dosis yang diberikan di usia 1 bulan. Yang ketiga adalah imunisasi polio, OPV dan IPV, berfungsi untuk mencegah penyakit polio yang menyerang saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Imunisasi polio tetes atau OPV memiliki 4 dosis, yaitu usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sedangkan polio suntik atau IPV diberikan 1 dosis, yaitu usia 9 bulan. Yang ketiga adalah imunisasi pentavalen, DPT, HB, dan HIP, berfungsi untuk melindungi anak dari penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan Haemophilus influenza tipe B. Pada usia di bawah 1 tahun diberikan 3 dosis, yaitu pada usia 2 bulan, usia 3 bulan, dan 4 bulan. Yang keempat adalah imunisasi MR, measles dan rubella, yang berfungsi untuk mencegah penyakit campak dan rubella ataupun campak Jerman, diberikan pada usia 9 bulan. Pemberian imunisasi dapat menimbulkan reaksi terhadap tubuh si kecil. Reaksi yang terjadi disebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Biasanya bersifat sementara, akan hilang dalam 2-3 hari, dan umumnya ringan. Tapi, KIPI tidak selalu terjadi pada setiap anak yang diimunisasi ya ayah bunda. Jika terjadi nyeri, bengkak, kemerahan, dan demam, maka kompres dengan air hangat dan penuhi cairan tubuh si kecil dengan ASI atau susu. Jika diperlukan, minumlah obat demam sesuai anjuran petugas kesehatan. Jika KIPI berlanjut atau memberat, segeralah melapor ke petugas kesehatan terdekat. Apa kata mereka tentang imunisasi?
Biasanya apa efek sampingnya? Demam, kompres. Kalau nggak sembuh, kalau udah sakit, jadi dan yang dekat. Kompres hangat terus kasih paracetamol. Nah, tunggu apa lagi? Ayo Bunda, bawa si kecil untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Bayi sehat, Indonesia kuat. Terima kasih.